Dan cerita ini saya angkat karena pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang satu kuartal ini adalah how to interpret the scripture. Bagaimana menafsirkan Alkitab. Mungkin lebih baik, mungkin kata menafsirkan itu terlalu berat. How to interpret the scripture, bagaimana memahami Alkitab. Dan sekarang saya akan gunakan waktu untuk membahas pelajaran Sekolah Sahabat satu minggu ini. How to interpret the Bible. Saya sedang buka, saya punya pelajaran Sekolah Sahabat. How to interpret the scripture. Sadarkah saudara bahwa judul ini sangat hebat? Bahwa sebetulnya hanya ada satu Alkitab. Tetapi minimal dari satu Alkitab yang sama ini keluar 3 agama besar. Yudaisme, Kristen, Islam dari sumber yang sama. Saya tidak akan membahas Yudaisme karena itu bukan agama kita. Saya tidak akan membahas Islam karena itu bukan agama kita. Saya akan bicara tentang Kristen karena kita adalah bagian daripadanya. Begitu banyak aliran di dalam gereja Kristen. Yang besar adalah Katolik, Ortodoks, Anglikan, Protestan. Di dalam Protestan begitu banyak aliran, Metodis, Baptis, Presbyterian, Advent, sampai kepada Mormon, Saksi Yehova. Semuanya itu satu Alkitab dalam Kristen ya. Yang mana di dalam Yudaisme juga mereka punya banyak aliran. Dalam Islam juga ada aliran-aliran. Dan kita harus akui bahwa Islam punya kitab suci tersendiri. Tapi sebagian dari isinya dari Alkitab kita. Kembali kepada Kristen, fokus kita. Yang membuat begitu banyak aliran agama adalah cara membaca, cara menafsirkan, dan cara memahami ayat yang sama. Jadi sebetulnya kalau kita mau apa yang disebut dalam tanda kutip menobatkan orang, yang terjadi sebenarnya adalah kita mau merubah cara dia menafsirkan Alkitab. Selama ini ayat yang sama dia tafsirkan secara demikian. Maka datang orang lain, bukan begitu artinya. Artinya begini. Begitu dia diyakinkan dengan cara baca yang baru, dia akan pindah agama. Itulah sebabnya ketika Filipus bertemu dengan bendahara Ratu Ethiopia, yang orang itu dari kafir menjadi penganut agama orang Yahudi, karena di atas keretanya dia sedang membaca buku Yesaya. Jadi dia tinggalkan buku sucinya dan dia baca buku suci lain dan dia percaya buku ini. Dan sekarang Filipus datang. Tahukah Tuhan apa yang Tuhan baca? Filipus sedang menawarkan tafsiran, pemahaman yang berbeda dari yang selama ini diyakini oleh
bendahara tersebut, siapa yang dimaksud dengan hamba Tuhan ini? Dan begitu dia menerima tafsiran dari Filipus bahwa yang dimaksud oleh Nabi Yesaya adalah Yesus Kristus, dia menjadi pengikut Kristus, dia menjadi Kristen. Jadi membaca Alkitab itu adalah satu hal yang sangat serius. Dan banyak orang tidak sadar, setiap kali kita membaca Alkitab, kita sedang menafsirkan. Dan tafsiran-tafsiran itu punya kelompok-kelompok, itulah yang menjadi aliran-aliran di dalam gereja Kristen. Buku imamat yang sama, orang Advent baca, ini masih berlaku, makanan halal haram. Sebetulnya istilahnya bukan makanan halal haram, makanan halal najis. Clean and unclean food. Jadi unclean bukan haram, unclean najis. Yang lain baca ayat yang sama, oh sudah tidak perlu. Lihat penafsiran. Kita baca Alkitab hari Sabat, kita tafsirkan sebagai hari ketujuh, yang lain ayat yang sama ditafsirkan sebagai hari yang lain. How to interpret the scripture. Jadi seorang akan tetap tinggal di dalam gereja Advent selama cara dia baca Alkitab, cara dia memahami Alkitab masih sejalan dengan cara gereja Advent baca Alkitab. Begitu dia diyakinkan dengan cara pembacaan yang berbeda, pertama-tama dia akan coba bagikan itu kepada orang lain, sesama orang Advent, bahwa gereja Advent sudah sesat, gereja Advent sudah salah. Poinnya bukan itu. Mereka sudah baca Alkitab dengan cara yang berbeda. Bahkan di dalam gereja Advent bisa lebih jauh, saya dorong. Mereka cara baca Ellen White-nya sudah beda dari cara gereja Advent baca Ellen White, maka dikatakan gereja Advent salah. Sebetulnya kita tidak perlu saling mempersalahkan. Sebetulnya kita menyadari cara baca saya, cara pemahaman saya sudah beda. Dan sebagian orang Advent kagum, ikut dengan pembacaan baru itu. Yang lain ikut keluar dari Advent, yang lain kembali kepada pembacaan yang semula. Yang saya mau sampaikan adalah, itulah sebabnya tema satu kuartal ini penting. How to interpret the scripture. Karena pembacaan, pemahaman, penafsiran, cara kita mengerti Alkitab yang kita baca, itulah dasar dari setiap aliran agama yang ada. Ya, tentu saja ini dari sudut orang yang berpikir, orang yang suka dan rajin baca Alkitab. Ada banyak juga orang yang meninggalkan gereja oleh karena tidak pernah baca Alkitab, hidupnya sudah menjadi sekuler dan tidak menganggap penting firman Tuhan, tidak menganggap penting gereja, jadi mundur. Tapi poin yang saya mau sampaikan di sini adalah orang-orang yang sangat setia, orang-orang yang sungguh-sungguh dan tekun belajar firman Tuhan, orang-orang yang sangat mendukung gereja. Tetapi kita heran kenapa mereka bisa jadi hilang, keluar. Ini jawabannya sekarang. Cara bacanya, cara menafsirkannya,
cara memahami ayat yang sama, Alkitab yang sama, nasihat Ellen White yang sama, sudah beda. Nah, dan seringkali saya gunakan istilah ini. Yang menarik dalam bahasa Indonesia, kata agama dan keyakinan itu selalu dianggap satu paket. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Yang mana itu adalah menarik dan benar. Ketika orang baca Alkitab dan yakin bahwa itu bacaan yang benar, mau malaikat kasih tahu pun, ingat cerita tadi. Yesus katakan menggunakan Ibrahim bicara kepada orang kaya yang sudah meninggal dan ada di neraka. Mau ada orang mati, bangkit dari kubur pun menasihati kalau keyakinannya sudah itu, tidak bisa digoyahkan. Jadi pelajaran sekolah sahabat 1 kuartal ini adalah penting. Penting dalam arti kata mahal, berharga, untuk orang-orang baik. Bukan untuk orang yang tidak pernah baca Alkitab. Bukan untuk orang yang tidak pernah ke gereja. Ini adalah tuntunan untuk orang-orang yang setia dan sungguh-sungguh, tulus, jujur, mengikut Tuhan. Mereka kira bahwa di dalam kesungguh-sungguhan kita, kalau kita tidak hati-hati membaca dan menafsirkan Alkitab, kita bisa hilang. Atau minimal dalam konteks yang lebih kecil, kita bisa keluar dari gereja ini. Itu poin nomor 1. Poin nomor 2, dan ini lebih dahsyat lagi, lebih berat lagi, yaitu banyak orang mengatakan, saya mengikut Tuhan. Saya setia kepada Tuhan. Saya menurut Tuhan. Dan dengan segala hormat, apa yang terjadi sebetulnya adalah kita bukan secara langsung mengikut Tuhan yang bisa kita lihat dengan mata, yang suaranya kita bisa dengar dengan telinga kita, yang wujudnya bisa kita jamah dengan jari-jari kita, yang bisa kita cium dengan penciuman kita. Tuhan yang bisa kita buktikan dengan indera-indera kita. Bukan itu Tuhan yang kita ikuti. Tetapi sebetulnya yang kita ikuti adalah Tuhan yang diceritakan di Alkitab. Dan lebih jauh lagi, penafsiran tentang Tuhan yang di Alkitab, itulah yang kita ikuti. Nah, di dalam hal ini, seringkali sesama umat Tuhan jadi sering ribut, karena masing-masing merasa sedang menurut Tuhan. Sedang sama-sama setia kepada Tuhan. Sedang sama-sama berusaha melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Yang terjadi sebetulnya adalah mereka sedang melakukan terbaik untuk Tuhan sesuai dengan pemahaman mereka. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan, sebelum dia ditangkap, disalib, mati, bangkit, dan naik ke surga, Roh Kudus akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Artinya, pemahaman kita tentang Tuhan, pengertian kita tentang Tuhan, penafsiran kita tentang Tuhan tidak akan pernah lengkap. Yang paling bahaya adalah ketika orang tahu sedikit dan dikira sudah itulah seluruh kebenaran.
Di Mazmur 119 dikatakan, "Aku telah melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi firman-Mu itu luas sekali." Ini adalah ayat ini tiba-tiba teringat dalam pikiran saya, jadi kalau ada yang tanya nanti saya cari di Mazmur 119 atau ada yang bisa tolong di teks. Saya tidak sempat sekarang di WA ayat berapa itu. Tapi perlu saya terangkan sedikit. Aku telah melihat batas-batas kesempurnaan. Artinya penulis Mazmur ini lihat anak sekolah dan dia lihat beberapa murid mendapat angka sempurna 100% dalam ujian. Rapotnya dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD, semua pelajaran angkanya 10 semua. Itu kesempurnaan. Tetapi apakah anak itu sudah sempurna? Aku telah melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi firman-Mu luas sekali. Kita bisa melihat atlet senam atau balet. Balet bukan atlet ya, balet itu penari. Kalau yang diuji di Olimpiade itu senam. Ketika mereka melakukan gerakan-gerakan indah, para juri memberi angka sempurna, angka 10. Tetapi firman Tuhan itu jauh lebih, itu maksudnya. Artinya, kita harus rendah hati dalam baca Alkitab. Pengetahuan yang terlengkap, yang terbaik, yang kita kira paling sempurna kita miliki saat ini, tetap masih ada pengetahuan yang lebih jauh lagi, lebih dalam, lebih tinggi, lebih indah yang perlu kita ketahui, karena pengetahuan kita tidak pernah sempurna. How to interpret the scripture. Itulah sebabnya dalam bagaimana cara baca Alkitab. Kalau kita atau Anda baca pelajaran hari Sabat sore dikatakan dalam bahasa Inggris, the uniqueness of the Bible. Lalu kita kasih statistik, wah ini buku paling banyak dicetak, buku yang paling pertama diterjemahkan, buku yang paling banyak beredar di muka, itu the uniqueness of the Bible. Itu cuma keunikan Alkitab secara luar. Ditulis dalam rentang waktu kurang lebih berapa 1.500 tahun dan berapa penulis berbeda. Betul. Membuat Alkitab unik. Tetapi Alkitab yang unik itu harus dibaca secara unik. Dalam arti, kalau saya baca novel, wah bagus ceritanya, saya tutup bukunya. Kalau saya baca textbook, buku nursing atau kedokteran, oh ya ini penting untuk saya pahami supaya saya bisa bekerja dengan baik. Kalau saya baca buku filsafat, oh ini membuka pikiran saya tentang cara memahami dunia di sekitar saya, arti hidup. Kenapa Alkitab unik? Ketika orang membaca Alkitab, mereka melihatnya sebagai kebenaran. Dan tidak ada benar dan salah. Maka, disinilah uniknya Alkitab. Buku kedokteran bisa jadi teori kedokterannya didapati tidak benar karena ditemukan riset yang baru yang lebih benar, maka textbook diganti dengan versi yang baru, murid-murid belajar dengan cara baru. Itulah buku-buku dunia ini. Tapi Alkitab, kita selalu melihatnya sebagai kebenaran. Nah, keunikan Alkitab, kalau saya baca salah, tapi saya yakini itu sebagai kebenaran, ya sudah.
sangat berbahaya. Alkitab unik, benar. Justru karena Alkitab unik, kita harus membacanya dengan penuh kerendahan hati. Dan tidak hanya dengan hati-hati, dengan penuh doa, dan siap kalau didapati ternyata bacaan ini tidak sebaik yang saya kira. Penghibur itu akan membawa kamu kepada seluruh kebenaran. Terima kasih sudah ada informasi ayat 96 tentang Mazmur 119 tadi. Aku telah melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintah-perintahmu itu luas sekali. Dan Alkitab itu dikatakan firman yang hidup. Karena kembali, kata yang bisa saya katakan adalah unik. Kalau saya baca buku tentang tokoh-tokoh sejarah, sebagian orang terinspirasi dan ingin menjadi tokoh-tokoh sejarah itu. Perdana Menteri, Presiden, Raja, Jenderal, seniman. Ada orang menjadi seniman oleh karena mengagumi tokoh-tokoh seniman. Ada orang yang menjadi masuk militer karena mengagumi tokoh-tokoh militer. Di pelajaran hari Minggu, The Living Word of God, firman Allah yang hidup. Uniknya adalah begini, Daud raja, Sulaiman raja, tapi saya tidak perlu menjadi raja untuk bisa hidup dekat dengan Tuhan seperti teladan ketika Daud orang baik, ketika Sulaiman orang baik. Petrus dan Yohanes adalah nelayan, tetapi untuk ikut Tuhan saya tidak perlu menjadi nelayan. Ada kuasa kehidupan di sana. Di atas segalanya Tuhan Yesus. Membaca riwayat Yesus, Alkitab memberi inspirasi, hidup kita diangkat lebih tinggi, lebih baik, lebih kuat, lebih damai. Itu yang dimaksud dengan the living word. Jadi inilah keunikan Alkitab. Ada kekuatan hidup di sana. Alkitab ditulis dalam jangka waktu 1500 tahun. Jawabannya sederhana. Tidak ada yang menulis Alkitab. Oh, saya harus hati-hati dengan apa yang saya baru ucapkan. Artinya, Musa ketika dia mulai menulis sampai Yohanes atau Yudas atau Yakobus, Yohanes, umurnya nggak tahu kapan, menulis, mereka tidak tahu bahwa tulisan mereka itu akan menjadi Alkitab seperti yang kita tahu. Yang ada Musa menulis bukunya sendiri, Yohanes menulis bukunya sendiri, Paulus menulis surat-suratnya sendiri, Matius menulis Injilnya sendiri, Yesaya menulis bukunya sendiri. Mereka tidak tahu bahwa nanti di masa depan buku-buku ini akan menjadi satu buku. Jadi kelihatannya Alkitab itu satu, tetapi itu sebetulnya perpustakaan, bukan buku. Karena itu adalah kumpulan dari buku-buku. Nah, karena ini adalah kumpulan dari buku-buku, jangka waktunya bisa sangat panjang oleh karena dimulai dengan Musa yang diperkirakan hidup 1500 tahun sebelum Masehi sampai ke Yohanes yang hidup di abad pertama sesudah Masehi. Bukan Alkitabnya yang sepanjang itu, tetapi penulis Alkitab yang sepanjang itu. Dan ini ajaibnya yang saya mungkin. Jadi kenapa
1.500 tahun, angka 1.500 tahun itu muncul dari jarak antara penulis pertama sampai penulis terakhir Alkitab. Jangka waktu mereka yang berbeda. Dan ajaibnya adalah temanya itu sejalan. Memang dari berbagai perspektif, tetapi temanya adalah rencana keselamatan. Temanya adalah bagaimana Tuhan di dalam kasih-Nya menuntun manusia dalam kehidupan dunia yang penuh dengan dosa ini. Pengharapan. Nah, ini yang membuat sekarang kita mulai masuk ke satu topik yang agak teknikal, namanya kanonisasi. Kanon ini bukan merek kamera ya atau mesin fotokopi. Kanon artinya penggaris, tongkat ukuran kanon. Jadi kanonisasi adalah satu proses. Oke. Alkitab yang kita sebut Perjanjian Lama sendiri, di zaman Yesus belum ada. Setelah kehancuran Yerusalem, tahun 70, di sekitar waktu itu, berkumpullah pemuka-pemuka agama Yahudi menurut tradisi. Dan dengan hancurnya Yerusalem, hancurnya Ka'bah, kemana masa depan spirituality, kerohanian bangsa Yahudi, penuntunnya. Maka mereka itulah yang berkumpul dan menentukan buku apa yang layak disebut Alkitab, buku suci, pedoman iman, dan buku apa yang tidak. Ada banyak buku-buku lain, tapi tidak masuk standar ukuran, kanon. Disitulah nanti Perjanjian Baru kemudian melalui konsili-konsili, yaitu rapat umum, yang sekarang kalau di gereja Advent namanya general umum, conference, rapat umum, itu artinya sudah general conference. Di istilah gereja yang mula-mula namanya konsili. Di situ mereka tentukan mana buku-buku yang layak menjadi pedoman iman, dan itu jadi Alkitab Perjanjian Baru. Jadi Alkitab pun ada filternya. Prosesnya namanya kanonisasi. Dan sekarang pertanyaan, bagaimana cara kita menafsirkan Alkitab supaya jangan hilang? Tidak ada jawabannya. Dalam arti, tidak bisa dikasih begini cara, karena Alkitab itu terlalu luas, terlalu dalam, terlalu besar. Apakah Anda sudah pernah dengar orang khotbah dari buku Nahum? Sangat jarang. Kalau orang khotbah dari buku Yoel, paling yang tentang nubuatan akan anak laki-laki, anak perempuan, kecurangan. Bagaimana bagian lain dari buku Yoel? Ada pernah dengar khotbah dari buku Obadja? Contoh-contoh yang saya sebut bahwa Alkitab itu sangat luas, sangat besar. Dalam arti, sampai buku Amsal pun mengatakan ada jalan yang dikira orang menuju kepada kebenaran, padahal menuju kepada kebinasaan. Maka itu yang dimaksud tadi, hati-hati. Nah, jawaban bagaimana menafsirkan Alkitab itu hari Senin. Oleh karena Alkitab ditulis dari zaman-zaman yang berbeda, orang-orang yang hidup di zaman-zaman yang berbeda, maka kita perlu tahu who write the Bible, where, when, siapa yang menulis, kapan, di mana, dan itu akan menolong kita mengerti apa yang disebut dengan konteks. Konteks itu dari kata ko dan teks. Teks itu naskah.
ko-nya itu hal-hal di sekitar Nazaria itu. Jadi ketika Musa menulis, dia menulis dari luar negeri perjanjian. Where? Kapan? Sebelum orang Israel masuk negeri Kanaan. Jadi who, when, where. Ketika Daniel menulis, dia juga di luar negeri perjanjian. Tapi kapannya bukan sebelum, sesudah negeri perjanjian, yaitu pembuangan. Itulah sebabnya kalau kita bandingkan dinamika buku-buku di Alkitab, kita tidak bisa membaca, kita mengatakan bahwa Musa mengatakan hal ini karena dia mengutip Daniel. Terbalik. Musa hidup lebih dulu, maka Daniel yang membaca Musa. Tidak bisa kita katakan Musa membaca Daniel. Kronologi itu maksud pertanyaannya when. Jadi kita tidak bisa katakan bahwa contohnya, contoh yang salah. Yesaya mengutip Matius, karena orang seringkali baca Yesaya, Matius, Yesaya, seolah-olah mereka itu teman. Yang ada adalah Matius membaca Yesaya. Oleh karena Yesaya hidup lebih dulu. Itu contoh membaca konteks. Jadi menolong kita lebih hati-hati di dalam membangun doktrin. Karena seringkali orang melihat Alkitab sebagai datar, rata semua. Di sini ada buku Kejadian, di sini ada buku Wahyu, di sini ada buku Daniel, di sini ada buku Hakim-Hakim. Itu semua ada perkembangannya. Itu yang dimaksud dengan who wrote the Bible, where, when. Itu saja sudah akan menolong kita memahami cara baca. Nah, the Bible as prophecy dan the Bible as history mengatakan adalah the Bible as prophecy. Nah, seringkali kita mendengar kata profesi, kita menafsirkannya sebagai nubuatan. Yang mana bisa dikatakan benar, kecuali satu. Di dalam bahasa Ibrani, kata nebuah, yang mana kita baca nubuatan, itu adalah kata benda. Hasil dari kata kerja namanya naba. Jadi naba, nebuah. Yang dilakukan oleh aktor yang namanya nabi. Nabi, naba, nebuah. Jadi bahasa Indonesianya nabi bernubuat, nubuatan. Itu seperti pelukis, melukis, lukisan. Tukang jahit, menjahit, jahitan. Penulis, menulis, tulisan. Maksud saya, profesi artinya hasil karya Nabi. Itu pengertian yang paling mendasar. Jadi bukan sesuatu yang bicara tentang ke masa depan. Itu adalah bagian dari nubuatan. Tapi nubuatan bukan hanya bicara masa depan. Semua hasil karya Nabi namanya nubuatan. Dan mengapa Alkitab disebut nubuatan, profesi? Dalam arti, kata kerja naba atau bernubuat, itu adalah kata kerja yang menunjukkan ketika seseorang berbicara bukan atas inisiatif pribadinya, bukan sedang mengutarakan hasil pemikirannya, bukan sedang mengutarakan pendapatnya, tetapi Tuhan memberi suatu
Ada yang lewat suara, ada yang lewat penglihatan, ada yang lewat inspirasi. Tuhan memberi suatu pekabaran kepada orang ini, dan ketika orang ini bicara atau menulis, dia sedang menyampaikan pekabaran dari Tuhan, dan proses itu yang namanya nava, nebuah, naba, bernubuat. Artinya, Alkitab adalah nubuatan. Alkitab itu sumbernya berasal dari Tuhan, dan Nabi tidak lebih dari juru tulis Tuhan, juru kabar Tuhan. Kembali, Alkitab adalah unik karena itu adalah firman Tuhan. Nah, di sisi lain, di pelajaran berikutnya, hari Rabu, The Bible as History. Jangan karena Alkitab itu firman Tuhan, kita lupa bahwa para nabi itu adalah tokoh-tokoh atau orang-orang yang merupakan oknum sejarah, dalam arti mereka berjalan di atas dunia ini. Harus begini. Mereka lahir ke atas dunia ini, mereka berjalan aktif bergerak di dunia ini. Mereka adalah orang lokal. Jadi ini bukan tokoh-tokoh hayalan. Karena ya bagi Anda tidak perlu Anda bahas, tapi banyak kalau sekolah ketinggian diskusinya. Tidak ada yang namanya Yesaya. Itu adalah kumpulan, ya pokoknya. Tapi The Bible as History adalah Yesaya itu yang menulis buku Yesaya, minimal sebagian besar dari buku itu. Ya, saya sedang bicara kepada jemaat Unistar. Mudah-mudahan pemahaman Anda sudah bisa lebih baik. Kita harus hati-hati. Kita ada yang namanya Alkitab itu seperti buku Yesaya. Itu tidak seperti Yesaya duduk menulis buku dari Yesaya 1 ayat 1 sampai Yesaya 66 ayat terakhir. Selesai. Dia pergi ke percetakan, dicetak. Pertama, sebagian dari buku Yesaya itu adalah pekabaran yang diturunkan. Jadi dalam bahasa, dalam budaya Asia itu cerita yang diturunkan secara turun-temurun, dan dibuktikan oleh para peneliti-peneliti bahwa cerita yang diturunkan turun-temurun itu terjaga dari satu generasi ke generasi. Ceritanya tidak pernah berubah. Selalu sama, selalu sama. Saya tidak mengatakan buku Yesaya tidak ditulis. Buku Yesaya itu aslinya sebagian adalah tulisan dia, yang lain khotbah dia, tapi di kemudian hari khotbah dan kumpulannya dan tulisannya itu dituliskan. Jadi poin saya adalah dia itu bukan kan percetakan baru ada di zaman Gutenberg, zaman Martin Luther. Jadi tidak bisa kita, itu yang maksudnya historical being, bahwa seperti Musa, dia pergi ke percetakan Gramedia dan dia mencetak buku Kejadian, lalu buku Kejadian dijual di toko buku Gunung Agung. Belum ada percetakan. Jadi proses penulisan Alkitabnya itu, ya jadi banyak, keaslian. Itu nanti topik lain, kita masih bisa bahas. Karena poin saya sekarang sedang membicarakan tentang historical. Jadi kita perlu mengerti, memahami. Zaman ketika penulis Alkitab hidup itu, teknologi macam apa yang tersedia. Cara dia mengekspresikan diri dalam budaya apa. Itulah sebabnya secara pribadi bagi saya aneh juga kalau orang Kristen ketemu satu sama lain mengatakan shalom, which is fine. Tapi kalau misalkan Nabi Yeremia atau Nabi Hosea atau Nabi Mika, siapapun itu,
adalah orang Sunda, mereka tidak akan mengatakan salam, mereka akan mengatakan kumaha damang, punten. Kalau mereka orang Tapanuli, mereka akan katakan horas, yang mana artinya adalah sapaan itikat baik, yang mana dalam bahasa Indonesia menjadi selamat dari salom, jadi kata salom dan selamat sama. That is not. Kembali, mereka adalah produk sejarah. Dalam hal ini, mereka adalah orang Israel. Jadi ketika mereka menceritakan Tuhan, mereka menggunakan kosakata, cara berpikir, paradigma berpikir orang Israel. Tetapi konteks lokal itu tidak menghalangi pekabaran universal tentang keselamatan. Tapi di sini menunjukkan bahwa waktu kita baca Alkitab, kita perlu ambil waktu untuk melihat. Kalau dia mengatakan hal ini, apa maksudnya? Salah satu contoh favorit saya tentang pentingnya konteks sejarah dalam baca Alkitab. Di buku Matius pasal 24, di buku Markus pasal 13, contohnya Tuhan Yesus mengamarkan murid-muridnya. Kalau nanti kamu lihat Yerusalem dikepung oleh tentara, hendaklah orang yang di Yudea melarikan diri ke gunung-gunung. Oke? Yang kita hafal adalah kita harus lari ke gunung-gunung. Nomor satu, kita lupa baca bahwa Yesus menyuruh murid-muridnya lari ketika Yerusalem dikepung. Kenapa larinya disuruh ke gunung? Karena Yudea adalah daerah pegunungan. Nah, sekarang kalau orang baca ayat itu lepas dari konteks. Begitu saya baca di Ontario, California, saya lihat di utara ada San Gabriel Mountains, perbukitan San Gabriel dengan ada Mount Baldy. Oh, jadi ketika baca mati, oh lari ke gunung-gunung, yang saya lihat gunung itu lari ke situ. Kalau saya sedang ada di Cisarua, di Unai, ketika lari ke gunung-gunung yang saya lihat Burangrang dan Tangkuban Perahu. Ketika orang ada di daerah Unclap, yang dilihat adalah Gunung Klabat, agak lebih jauh ada Gunung Soputan, dan saya tiba-tiba kata gunung diaplikasi kepada gunung-gunung masing-masing. Nomor satu, benar Alkitab universal, akan tiba di masa depan kesusahan. Tetapi kita juga harus baca spesifikasinya. Gunung itu untuk murid-murid. Jadi membaca Alkitab dalam konteks lokal, konteks kejadian pada waktu ayat itu diucapkan pertama kali, menolong kita memahami dan melihat apa poin pentingnya. Jangan sampai yang tidak penting jadi penting, yang penting jadi tidak penting. Jadi kata gunung itu bukan itu poinnya, bahwa lari harus ke gunung. Kalau larinya ke pantai salah. Kalau larinya ke daerah yang datar salah. Bukan poin gunungnya yang penting, yaitu Tuhan itu kan jangan bodoh. Jangan mati sebelum waktunya. Karena orang Israel waktu itu, penduduk Yerusalem, mau mempertahankan Yerusalem. Yesus bilang, nggak bisa, you come to a point that there is no winning. Kamu tidak bisa menang, bertahan. Lebih baik kamu lepas, lari, supaya pekabaran Injil ini bisa jalan terus. Itu poinnya, tapi bukan lari ke gunungnya yang menjadi poin. Ini hanya contoh the Bible as history, yaitu kalau kita baca baik-baik, poinnya apa, pesan utamanya apa, kita akan tidak 100% ditolong untuk terlepas dari penafsiran literal
yang membuat kalau larinya tidak ke gunung, itu salah. That is not the main point. Kenapa suruh lari ke gunung? Karena Yerusalem adalah pegunungan dan itu yang pegunungan-pegunungan di sekitar situ yang terdekat. Dan itulah sebabnya pekabaran Injil dan kita diberkati bisa baca Alkitab, bisa tahu siapa Tuhan Yesus dan sebagainya karena murid-murid mendengarkan lari dari Yerusalem. Itu poinnya. Dan poin yang terakhir di pelajaran hari Kamis adalah kita bisa jadi ahli Alkitab, menguasai Alkitab. Pertanyaannya, apakah membawa perubahan dalam hidup? Nah, di sini yang jadi poin penting dan terutama menjadi panggilan bagi orang-orang seperti saya yang mendapat kesempatan untuk belajar Alkitab sangat jauh. Is the Bible only a science? Apakah baca Alkitab sebagai aktivitas akademis, aktivitas ilmiah dengan segala tafsiran kata-kata, bahasa aslinya apa, susunan struktur ayatnya bagaimana, latar belakang sejarahnya di zaman siapa, dan sebagainya. Kalau hanya sampai di bidang aktivitas akademis, di sisi lain seorang sederhana yang pendidikannya mungkin tidak tinggi, dia membaca Alkitab, tapi berubah hidupnya. Orang itu jauh lebih diberkati daripada orang seperti kami. Dan satu cerita mision puluhan tahun yang lalu, ada seorang anak muda yang berkunjung ke salah satu pulau di Kepulauan Pasifik Selatan, Southern Pacific Islands. Dia lihat ada bapak-bapak tua baca buku, lalu dia, anak ini mau surfing, mau berenang di pantai yang sangat indah. Ngapain ke pantai baca buku? Ke pantai itu mau berenang. Maka dia tanya, Bapak baca apa? Alkitab. Ah, itu sudah buku ketinggalan zaman. Zaman sekarang orang sudah tidak baca Alkitab lagi. Bapak itu jawab, kalau bukan karena buku ini, orang seperti kamu tidak bisa datang ke pulau ini. Dulu kami ini kanibal, pemakan manusia. Buku ini yang merubah. The transforming power of the word. Oke, jadi itulah pelajaran sekolah sahabat untuk sahabat ini.